you only need the light when it's burning low. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Astiananta dapat kembali menjumpai Anda dalam jelajah daerah tertinggal bersama Helmi Faisal. Program ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dalam upayanya untuk membantu mempercepat pembangunan daerah tertinggal tentunya di seluruh Indonesia. Dan kali ini senang sekali kembali saya tidak sendirian namun ditemani oleh Bapak Menteri Daerah Tertinggal kita Bapak Helmi Faisal Zaini. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah dan selalu semakin bersemangat sepertinya Pak ya. Nah kali ini penjelajahan kita akan ke? Kita akan mengunjungi, ini kebetulan provinsi baru, Sulawesi Barat ya. Kita akan mengunjungi salah satu kabupaten yang berada di perbatasan dengan Sulawesi Tengah ya. Ya, kabupaten ini bernama Mamuju Utara. Mamuju Utara. Dan menariknya di sana juga ada salah satu pantai yang sangat elok yang sering dikunjungi para wisatawan, Pak ya? Betul. Jadi Mamuju Utara ini karena sering kita dengar nyiur melambai ya. Dan daerah ini memang terkenal sekali dengan kelapa dalam di sana ya. Jadi kita bisa melihat kiri kanan suasana pemandangan yang indah sekali dan pantai yang indah sekali ya. Maka untuk itu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal KPDT ini juga sengaja menempatkan expo untuk tahun ini kita berikan kepercayaan kepada Kabupaten Mamuju Utara ya. Karena kita ingin menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Mamuju Utara. Dan saya sudah mengunjungi beberapa kawasan ini. Saya bersyukur sekali ya, bahwa pada akhirnya masyarakat ini semakin bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Mamuju Utara. Wah, menarik sekali mendengar penjelasan Bapak. Jadi membuat saya ingin segera mengajak Anda pemirsa untuk bersama-sama menjelajahi daerah Mamuju Utara. Mamuju Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Kabupaten yang beribu kota di Pasangkayu ini tergolong masih muda, sehingga masih terus membangun infrastruktur dan juga SDM-nya. Kabupaten Mamuju Utara terletak pada ujung Provinsi Sulawesi Barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Salah satu ciri khas dari Kabupaten Mamuju Utara adalah kekayaan sumber daya alam dan keragaman budayanya, serta daya tarik wisata yang masih alami. Pemirsa, sekarang saya sudah tiba di Kabupaten Mamuju Utara, salah satu kabupaten dari Sulawesi Barat. Di sini juga termasuk menjadi salah satu daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan dari Kementerian PDT. Dan sekarang saya akan menjelajah pelosok-pelosok dari Kabupaten Mamuju Utara. Tetap ikuti saya dalam jelajah daerah tertinggal.
Selain Pantai Batu Oge, pantai-pantai lain di Mamuju Utara juga tak kalah menariknya. Di antaranya adalah Pantai Salukaili, Pantai Cinoki, Pantai Hayalan Baliri, dan masih banyak yang lainnya. Memang, jika dibandingkan dengan objek wisata pantai lainnya di Indonesia, popularitas pantai di Mamuju Utara ini masih kalah jauh. Hanya saja, saya merasakan kedamaian di sini. Kabupaten Mamuju Utara memiliki wilayah pegunungan dan pantai. Dan sekarang saya sudah berada di tempat wisata favorit masyarakat Mamuju Utara, yaitu Pantai Batu Oge. Menarik sekali ternyata di sini. Selain kita bisa menikmati ombak, ada batu karang, ada pohon besar seperti ini, dan lebih uniknya lagi adalah pasirnya di sini agak hitam. Dan kalau dari kejauhan ada kilauan-kilauan emas yang sangat menarik. Sambil menikmati angin seperti ini di pinggir pantai, enaknya saya minum es kelapa. Saya pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menikmati keindahan dan kenyamanan pantai ini. Lumayan buat menyegarkan badan sebelum melanjutkan penjelajahan ke pelosok Mamuju Utara yang luas wilayahnya mencapai 3.043,75 km persegi. Sudah lama Republik ini merdeka. Senangnya, seperti ada matahari di dalam rumahku. Aku yakin surat ini pasti akan dibaca beliau kepada Bapak Menteri PDT. Mamuju Utara diibaratkan sebagai Indonesia mini karena di sini berdiam 14 suku dan hidup berdampingan secara damai. Ini terjadi karena Mamuju Utara merupakan daerah penerima transmigrasi terbesar di Indonesia. Dalam jelajah kali ini, saya berkesempatan menyaksikan langsung keanekaragaman, kerukunan, dan kegotong royongan masyarakat Mamuju Utara. Di sini, saya melihat suasana kebersamaan warga desa dengan berbagai latar budayanya. Mereka bersama-sama membangun desanya yang berada di tengah perkebunan kelapa sawit ini. Uniknya, pada pelaksanaan Gema The Smart ini, Bupati dan seluruh jajarannya berkemah di desa selama 1 malam dengan berbagai rangkaian kegiatan yang sangat menarik. Program Desa Smart adalah sebuah program unggulan berangkat dari inovasi yang kami ingin ciptakan, di mana kita lihat bahwa pembangunan ini harus dimulai dari desa ke desa dan ke kota. Kita tidak boleh membangun dari kota ke desa, kita mau dari desa ke kota, sehingga program Desa Smart ini ingin membangun semangat bangsa ini, semangat masyarakat Indonesia, semangat gotong royong itu yang kelihatannya kita sudah hilang, tidak pudar. Pada tahun 2014 ini, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal kembali menggelar KPDT Expo yang merupakan agenda tahunan dalam rangka mempromosikan potensi-potensi daerah tertinggal. Gelaran KPDT Expo yang diikuti sekitar 50 daerah tertinggal di Indonesia ini dilaksanakan pada 17 hingga 20 April 2014 di Pasangkayu. Masyarakat menyambut dengan antusias kegiatan yang diantaranya berupa pameran potensi daerah di bidang seni budaya,
pariwisata, produk unggulan lokal, dan potensi sumber daya lainnya. Pemilihan Kabupaten Mamuju Utara sebagai tuan rumah ini dicetuskan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Helmy Faisal Zaini saat melakukan kunjungan kerja pada tahun 2012 lalu. Dalam kunjungan kerja tersebut, Bapak Helmy Faisal Zaini juga berkesempatan mengikuti salah satu program pemerintah daerah Mamuju Utara, yaitu Gemade Smart. Dalam rangkaian kegiatan Gemade Smart ini, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Bupati Mamuju Utara beserta jajarannya disambut dengan ramah oleh segenap warganya dan mengikuti berbagai kegiatan. Di antaranya, dialog dengan warga masyarakat, mengunjungi pabrik pengolahan kelapa dalam beserta turunannya, melihat lebih dekat produksi pupuk organik, dan meninjau peternakan sapi, di samping tentunya juga memberikan berbagai bantuan sebagai upaya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mempercepat pengentasan dari ketinggalan. Satu hal lagi yang menarik perhatian saya saat menjelajah Mamuju Utara adalah kelapa sawit. Kurang lebih sepertiga wilayah daerah ini berupa perkebunan sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Mamuju Utara, baik sebagai pemilik kebun maupun buruh perkebunan. Kelapa sawit menjadi potensi unggulan Mamuju Utara. Selain perkebunannya yang luas, kini telah berdiri pabrik pengolah kelapa sawit dari hulu hingga hilir di sini. Potensi unggulan lain yang kini sedang dikembangkan di Mamuju Utara adalah budidaya udang faname. Dulu tuh Pak, sejak Kementerian PDT membangun jembatan di nagari kami, ini ambur kawan-kawan, tidak takut lambe. Maju, ayo kita maju. Alhamdulillah, kini 70 daerah tertinggal telah terentaskan. Bangkitlah daerahku, bangkitlah bangsaku. Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama dengan kami tentunya di Jelajah Daerah Tertinggal bersama Helmy Faisal. Pak Helmy, kalau tadi disaksikan indahnya Pantai Batu Oge itu, ternyata kalau wisatawan ke sana juga bisa menikmati segarnya kelapa muda ya Pak ya? Betul, dan kita lihat ya, kelapanya agak berbeda tentunya dengan daerah-daerah lain. Iya, benar sekali. Nah, tentunya kalau Pak Helmy sudah datang mengunjungi suatu daerah, beliau juga tentunya membawakan sumbangan yang berguna untuk masyarakat setempat. Boleh diceritakan kembali Pak? Ya, jadi kita memberikan moda transportasi kembali untuk masyarakat karena masih beberapa daerah yang terisolasi, setengah transportasi tentunya. Kemudian juga kita memberikan untuk kerajinan ibu-ibu utama, mereka bisa mengembangkan abon, ya, baik dari ikan maupun dari sapi, ya. Dan untuk peternakan ya, kita juga berikan bantuan sapi bagi masyarakat di sana. Juga infrastruktur dasar, terutama daerah-daerah di suku terpencil dan pedalaman, kita berikan juga listrik dengan energi matahari. Ya, karena jaraknya masih sangat jauh ke pusat ibu kota. Ya. Tentunya respon masyarakat di sana sangat bahagia dengan bantuan-bantuan tersebut ya Pak? Kita melihat kegagum kita masyarakat menyambut berbagai macam bantuan ini dan kita harapkan tentu kesinambungan program ini akan berjalan terus ya. Dan kita harapkan tentu nanti bisa dikembangkan ke beberapa kelompok masyarakat lain yang tentu belum mendapatkan program ini.
Wah, tenang kalau begitu. Semakin banyak bantuan dan tentunya kita mendoakan percepatan pembangunan Betul. dapat segera terjadi di Mamuju Utara. Mamuju Seperti Utara. apa sih? Yuk sama-sama kita jelajahi. Di usianya yang masih tergolong muda, Mamuju Utara masih tergolong sebagai daerah tertinggal. Untuk itu, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupaya mendorong melalui berbagai bantuan yang telah diberikan. Beragam bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dimaksudkan sebagai stimulan bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah bantuan alat pengolah kelapa dalam. Salah satu penerima bantuan yang saya kunjungi adalah kelompok Batu Oge Mandiri di Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga, yang memproduksi VCO dan berbagai turunan dari kelapa dalam. Jadi Pak Anton, di sini tempat pembuatan virgin coconut oil ya Pak? Iya. Gimana Pak prosesnya Pak? Jadi pertama kita belah kelapa, setelah kita pisahkan tempurung dengan isinya, lalu kita pabrik giling, dan setelah itu kita peras di sini lagi. Peras di sini ya Pak ya? Iya. Itu berapa kali proses dalam pemerasan Pak? Satu kali aja. Setelah 2 kali proses selanjutnya seperti apa Pak? Kita giling kembali Mbak, pakai air panas lagi. Kita cairkan kembali, setelah cair baru dimasukkan di sini lagi. Setelah cair baru dimasukkan ke sini. Iya. Ini proses, saya boleh pinjam sendoknya Ibu? Iya boleh. Jadi ini proses bekunya bentuknya seperti ini ya Pak ya? Iya. Nanti, kayak es krim. masukin air panas dari sini, baru dia mencair. Cair lagi. Kelapa dalam merupakan salah satu komoditas unggulan daerah Kabupaten Mamuju Utara yang cukup menjanjikan. Area tanaman kelapa dalam yang tersebar di wilayah Mamuju Utara ini luasnya 10.505 hektar dengan jumlah produksi 8.515,92 ton. Nah sekarang saya pengen lihat nih Pak bentuk jadinya seperti apa. Ya, ini sudah. Ini Pak. Iya. Ini ada yang di botol kecil, ada yang di Iya. kemasan ini. Kemasan. Bedanya ini apa Pak? Kalau ini VCO, ini yang jadi kosmetik. Virgin coconut oil. Iya. Fungsinya VCO. diminum. Dia diminum Itu untuk apa tuh Pak kalau diminum Pak? untuk penyakit dalam, Mbak. Melihat potensinya yang sangat besar itulah, maka Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan perhatian khusus dan bantuan agar masyarakat jadi produktif. Apalagi, kelapa dalam ini dapat dikembangkan secara terintegrasi menjadi berbagai macam produk, mulai dari sabut kelapanya hingga isinya. Dalam kesempatan jelajah di Mamuju Utara ini, saya juga berkesempatan meninjau bantuan kendaraan operasional dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk angkutan penumpang dan barang. Bantuan sarana transportasi angkut penumpang dan barang ini sangat dibutuhkan, apalagi bagi penduduk yang mendiami kawasan perkebunan yang sangat luas dan biasanya sangat jauh jaraknya dari kota. Sekali lagi, Dek. Adik. Kau mau foto Saka? Waktu sama masih kecil saja, kau bisa difoto. Tapi kau tidak punya air. Berkat kepedulian kita bersama, kini impian masyarakat Biak Numfor untuk mengkonsumsi air bersih telah terwujud. Alhamdulillah, kini 70 daerah tertinggal telah terentaskan. Bangkitlah daerahku, bangkitlah bangsaku.
ketersediaan lahan dan area untuk menanam pakan ternak yang memadai mendorong Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk meluncurkan bantuan ternak sapi Bali. Salah satu bantuan yang saya kunjungi adalah di Desa Parabu, Kecamatan Lariang. Dan ini Bapak menerima bantuan KPDT itu berupa apa sih Pak? Berupa ternak. Ternak? Ya, Ternak sapi? ternak sapi. Sekarang jumlahnya berapa tuh Pak? Jumlahnya keseluruhan 32 ekor. Waduh, saya boleh lihat nggak? Boleh. Di sini kita bisa lihat sebuah integrasi yang bagus. Kandang sapi terletak di antara tanaman sawit, di mana kotoran sapinya dimanfaatkan untuk campuran pupuk semi organik dan biogas untuk menunjang kebutuhan rumah tangga. Mewakili masyarakat Mamuju Utara, mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya kepada KPDT. Setelah dari Desa Parabu, saya menjelajah lagi ke Kelurahan Baras untuk bertemu dengan ibu-ibu penerima bantuan mesin pengolah abon ikan. Besarnya potensi ikan yang dimiliki Mamuju Utara sangat cocok untuk pengembangan usaha rumahan berupa pengolahan abon ikan seperti ini. Ini dapat memberi nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dan penjelajahan saya yang terakhir adalah mengunjungi perkampungan suku Bunggu, yaitu salah satu suku terasing yang masih ada di Mamuju Utara ini. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Dusun Kalibamba, kediaman dari suku Bunggu. Di Dusun Kalibamba ini sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian PDT, yaitu berupa tenaga surya. Seperti apa tenaga suryanya dan bantuannya seperti apa? Ikuti saya. Di sini, saya akan melihat bantuan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk penerangan rumah-rumah masyarakat suku Bunggu yang masih tampak tertinggal ini. KPDT telah meluncurkan 2 unit PLTS terpusat dengan kapasitas 15 kWh dan kita telah alokasikan di 2 desa, yaitu Desa Tampore dan Desa Kulu. Terima kasih pemirsa karena masih setia bersama dengan kami di Jelajah Daerah Tertinggal bersama Helmi Faisal. Bapak, saya juga mendengar tentang Gemade Smart nih di Mamuju Utara. Dapat dijelaskan lebih lanjut, Pak? Ya, jadi saya sempat mengunjungi ke Mamuju Utara untuk meresmikan program yang disebut dengan Gemade Smart. Ya. Jadi gerakan masyarakat desa sejahtera dan mandiri. Ya. Dan memang ini kreativitas yang dikembangkan oleh Pak Bupatinya ya, dengan melakukan sebulan sekali ini tidur di tenda ya, di satu lapangan ya, digilir di beberapa perkampungan begitu. Dan di saat itu juga tenda-tenda itu diberikan fasilitasi bantuan kepada masyarakat. Jadi misalnya pengurusan KTP secara cepat dan gratis ya. Kemudian pengobatan, ya, berbagai macam juga bazar murah ya, juga diberikan kepada masyarakat. Jadi ini salah satu bentuk komunikasi antara pemerintah daerah bersama masyarakat. Dan luar biasa ya, program ini betul-betul mendapat apresiasi yang baik, apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Dan luar biasanya Pak, melayaninya benar-benar sepenuh hati, sampai rela loh Pak tidur di tenda. Betul ya, kita harapkan ya, model-model seperti ini akan dikembangkan di beberapa daerah yang lebih punya. Amin. Pemirsa, walaupun penjelajahan kita ke Mamuju Utara harus berhenti sampai di sini, namun jangan khawatir karena Jelajah Daerah Tertinggal bersama Helmi Faisal masih akan kembali lagi. Kini waktunya kami undur diri, saya Astiananta. Dan saya Helmi Faisal, undur diri. Bangkitlah daerahku, bangkitlah bangsaku.